warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, gimana? Kabarnya baik? Baik, Pak. Sesuai dengan janjiannya, kita hari ini akan belajar seperti biasanya. Nah, sebelum itu Bapak mau dibimbingkan doa dulu. Berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke. Bapak absen dulu ya. Sidik, Hadir, Pak. Dela, Hadir, Pak. Dijah, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Cika, Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. Udah semua ya? Hadir, Pak. Hari ini temanya tentang hujan. Enggak, hujannya halaman 6. Oh, belajar dari dulu ya. Hujan. Nah, sebelum kita masuk ini, Bapak akan memberikan lagu yang bertemakan hujan juga. Ada yang tahu lagunya apa? Iya, di bukunya halaman 7 tik 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 bunyi. Hujan. Hujan. Kita digusut. Ayo maju ke depan satu orang menyanyikan. Kemarin Bapak suruh kan? Ayo maju. Nah, sama-sama ya, bareng-bareng ya. Oke, itu 3, 2, 1, ya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Oke, kita sudah menyanyikan lagu tik 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 bunyi. Hujan. Nah, bercerita tentang hujan. Hujan itu yang dikenal adalah Air. tetesan Air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus air. Ya, siklus air. Ada yang tahu siapa itu siklus air? Apa? Ada yang tahu nggak? Siklus air. Ayo. Apa itu siklus air? Siklus air itu adalah ya, perputaran air, ya, perputaran air yang terjadi terus menerus secara terus. Jadi air yang ada di bumi ini ya, yang ada di bumi ini, permukaan bumi ini, semuanya 70% itu 71% itu berupa perairan. Nah, jadi di bumi ini air itu atau hujan itu terjadi terus menerus secara teratur. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang proses terjadinya hujan atau yang namanya siklus air. Nah, airnya. Coba kalian menunjukkan gambar yang ada di fokus kita. Nanti kalian akan tahu mana proses terjadinya gambar. Nanti ke video ini.
Di buku juga ada. Di buku juga ada. Proses terjadinya air laut. Astagfirullah. Oke. Di buku juga ada. Nah, kita akan air yang terkena matahari, air yang ada tadi, jika terkena matahari akan namanya penguap. Penguapan air. Atau bahasanya adalah evaporasi. Kemudian uap air itu akan naik mengumpul di udara. Lama kelamaan udara tidak dapat menampung lagi ya. Nah, dia itu di sini ini. Jadi namanya presipitasi. Yaitu proses pengendapan. Ini lihat sini ya. Pertama di sini, kemudian di sini pengendapan. Kemudian semakin lama, semakin ke atas ya udara semakin dingin sehingga itu dia menjadi membentuk embun. Embun itu berubah menjadi titik-titik hujan atau air hujan tadi. Nah, air hujan itulah akan jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebutkan namanya hujan. Jadi peristiwa tadi itu disebut hujan. Jadi air yang jatuh ke bumi itu disebut dengan hujan. Nah, pasti bertanya-tanya, Pak, air itu kan rata-rata pasti ke sungai airnya kan? Tahu ini tidak. Sebagian lagi dia meresap ke tanah. Nah, sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah. Sebagian lagi juga ke laut, sungai, danau dan sebagainya. Dari proses siklus air ini akan terjadi berulang kali secara terus menerus. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah air di bumi tadi yang bilang tadi secara keseluruhan itu adalah cenderung ke tetap. Cuma wujud dan tempatnya aja yang berubah. Jadi siklus air ini terjadi terus menerus. Nah, Bapak ada sebuah cerita mengenai tentang hujan. Ceritanya bukan ada Bapak sih, ceritanya di buku juga di halaman 8. Bapak akan bacakan tentang peri hujan yang bersedih. Nah, nanti Bapak akan bertanya kepada apa sih yang terjadi di dalam peristiwa ini, di dalam cerita tersebut. Nanti Bapak tanya apa saja, ya. Makanya nanti kalau Bapak ini perhatikan. Judulnya yaitu peri hujan yang bersedih. Aku adalah peri hujan. Aku bertugas membantu Dewi Cuaca membagikan hujan di kotamu. Hanya di kota kamu, karena di tempat lain ada peri hujan lain yang bertugas. Sore ini aku bertugas untuk menurunkan hujan. Aku berdiri di puncak sebuah pohon akasia yang mengamati luas daerah yang akan diberi hujan. Saat itu aku mendengar sesuatu. Lihatlah, langit tertutup awan mendung. Sebentar lagi pasti akan turun hujan lebat. Ujar seorang perempuan kepada temannya. Hujan terus, kata gadis kecil berbandung. Kenapa? Apa kamu benci hujan? Tanya temannya yang berkepang. Lalu si Bandu itu berkata, apa kau tahu? Setiap hujan itu, mama mengomel karena jemuran pakaian tidak kering. Papa merengut karena harus mesti motor lagi. Dan kakak akan cemberut karena saat pulang sekolah ia basah kuyup, kata si Bandu. Oh iya, aku juga sering mendengar dari pamanku. Beberapa bulan ini hujan menyebabkan banjir di mana-mana, kata sepupu lagi. Aku tertegun dengan mereka. Apa manusia sangat membenci hujan? Setelah aku berpikir, aku memutuskan untuk tidak menurunkan hujan hari itu. Aku melaporkan kepada hujan. Aku sudah melakukannya. Aku memang berbohong. Itu karena aku tidak mau dibenci siapapun. Jadi peri itu dia berbohong demi tidak dibenci oleh siapapun. Sejak hari itu, aku selalu berbohong kepada Dewi Cuaca. Ia mungkin tidak tahu karena tak pernah menungguiku sampai selesai bertugas. Pemikiran dia seperti itu.
pada hari ke-10 seperti biasa aku pulang ke Puri Awan. Setelah berkeliling, saat itu aku bertemu Dewi Cuaca. Apa tugas sudah selesai? Tanya Dewi Cuaca dengan ramah. Aku hanya mengangguk dan tidak berani menyambutnya. Hanya mengangguknya dan tidak menyambutnya. Lalu kenapa sayapmu begitu kusam dan berdebu? Jika seorang peri benar-benar sedang melakukan tugasnya, maka sayapnya akan terlihat biru, berkilau karena basah oleh air hujan. Aku terkejut, Putri Dewi terkejut karena tidak menyangka Dewi Cuaca itu mengamatiku sejauh itu. Maafkan aku Dewi, kataku sambil menangis. Lalu menceritakan alasanku melakukan itu semua. Dewi Cuaca mendengarku sambil memelukku. Setelah aku sudah berbicara, Dewi Cuaca mengajakku terbang ke istananya. Ia membawaku duduk di tepi danau berwarna biru di tengah istana. Permukaan danau itu terbagi-bagi dalam petak-petak yang tak terhingga juga. Aku akan menunjukkan mengapa beberapa bulan ini terjadi banjir terjadi. Dan kitalah yang sering disalahkan. Katanya, Dewi Cuaca mengalungkan tanganku. Danau itu kini hanya terdiri dari 4 petak besar. Ia membuka petak pertama dan terlihat gambar beberapa orang membuang sampah di sungai dan selokan. Ini sebab yang pertama, terima kasih Dewi Cuaca. Air hujan yang turun, yang jatuh seringkali tidak bisa mengalir ke tempat yang seharusnya. Itu karena banyak sampah bertumpuk, saluran air tersumbat hingga air meluap ke darat. Lalu ia membuka petak kedua. Ini sebab kedua, katanya sambil menunjukkan gambar hutan-hutan yang ditebang hingga terlihat gundul. Tanpa ada akar sebagai penyerap dan penahan air, maka air akan tercurah seperti jatuh dari sebuah pancuran. Saat itu bisa terjadi banjir, lumpur yang membawa batu-batu besar yang sangat berbahaya. Tapi aku masih saja merasa bersalah. Kataku pada Dewi Cuaca membelai kepalanya. Tentu tidak, katanya dengan senyuman lebar sambil membuka petak ketiga. Lihat, meski di rumah ini sebagian besar penghuninya menggerutu, namun ada juga orang-orang yang gembira ketika mereka bisa mengisi penampungan air mereka yang hampir tidak adil kan jika hujan tidak diturunkan hanya demi satu rumah ini, ya kan? Akhirnya aku bisa merasa lebih lega. Lalu apa isi petak keempat? Tanya si Perintah. Sang Dewi membukanya. Lalu di sana aku melihat 2 gadis yang berjumpai sewaktu itu. Mereka sedang termenung di depan sebuah kuncup kecil bunga berkembang sepatu. Salah satunya berkata, "Aku rindu hujan. Rasanya sudah lama ia tidak turun." "Iya," jawab yang satunya. Ia mengusap ujung matanya yang sedikit basah. "Jika sehari lagi hujan tak datang, bunga ini akan mati." Aku kemudian menatap sang Dewi untuk meminta persetujuan. Ketika ia mengangguk, aku segera mengembangkan kedua sayapku dan terbang. Aku ingin segera menjalankan tugasku dan menemukan. Selesailah cerita tentang peri hujan yang apa sih yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita ini? Dia menceritakan tentang apa? Iya, menjalankan tugas tidak menjalankan tugas seperti biasanya. Karena apa? Karena dia tidak mau dibenci. Itulah mengapa dia bersedih. Nah, kemudian 2 perempuan tadi, ya kan, ikutan bersedih. Karena apa? Karena tidak ada hujan. Kenapa tidak hujan? Karena tadi peri tadi itu dia mendengar perempuan tadi itu berkata bahwasanya hujan itu menjadi malah petaka bagi mereka. Padahal tidak semua menjadi malah petaka. Kan hujan itu adalah rahmat, ya kan? Bukan rahmat, ternyata. Oke.
bernyanyi tentang titik bunyi hujan. masih ada yang ini. Nah, tugas kalian itu apa? Kan udah tahu tuh titik bunyi hujan, udah tahu kan? Cari perkataannya di bawahnya itu panjang pendeknya. Yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Juga di rumah. Misalnya tik 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 itu kan pendek tuh. Bunyi hujan, itu kan bunyi hujan di atas genting. Ya. Genting itu kan tinggi, panjang. Itu kayak begitu. Jadi seperti ini. Ini Pak saya contohnya. Kalian seperti ini ya. Nah, ini kotek, ya kan? Lihat kan? Nah, kan dia ini tanda ini berarti dia Pendek. Kotek yang di sini ditandai panjang. Nah, tugas kalian di titik bunyi hujan ini, kalian di bawah liriknya itu kalian buat seperti tanda seperti ini. Bisa? Bisa. Nah, kemudian pada siklus airnya kalian Bapak tugas menggambar siklus air yang tadi kita jelaskan. Gambar tentang siklus A. Contoh gambarnya ada Bapak buat ini. Boleh juga sama seperti ini, boleh juga beda juga nggak apa-apa. Yang penting kalian buat di kertas kan. Contohnya seperti ini. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi hari ini itulah materi yang kita pelajari pada hari ini tentang Hujan. ya. Besok jangan lupa tugasnya ya tentang tentang nada, kemudian sama apa ini gambar siklus air. Nah, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, alhamdulillah kita berdoa. Silakan, Pak apa? Jadi oke.